Juru Selamat kami. Kami mengucapkan puji syukur kepada terima kasih Bapa, berkat pertolongan-Mu Kau sudah selamatkan kami, lindungi kami sampai pagi hari ini. Kami berkumpul di dalam rumah-Mu, kami akan memuji, mengagungkan nama-Mu. Kami pasrahkan pekerjaan-Mu ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Tolong urapi hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, baik yang puji-pujian, baik musik, terlebih firman-Mu. Kami yakin dan percaya dengan Roh-Mu Aku hadir, dengan Roh-Mu Aku memimpin pekerjaan-Mu, mengurapi hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu Bapa, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Kami serahkan juga jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan, masih di rumah mereka Tuhan, untuk bersama-sama bersuka cita. Singkirkan kalau ada kuasa-kuasa roh jahat, roh yang bukan dari Tuhan, Engkau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasai hati, jiwa, dan roh kami, kepikiran kami, hidup kami, seluruhnya semua tertuju kepadamu untuk mengagungkan dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya dengan Roh-Mu Aku hadir, dengan Roh-Mu Aku memimpin pekerjaan-Mu dari awal sehingga tamatnya. Urapi hamba-Mu, baik yang berpuji-pujian, baik zinger, terlebih firman-Mu yang akan disampaikan. Kami yakin dan percaya dengan Roh-Mu Aku bekerja, dengan Roh-Mu Aku memimpin pekerjaan-Mu dari awal sehingga tamatnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau mendengar doa kami. Semua kami pasrahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Hadirin yang berbahagia, selamat pagi Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan karena ini Tuhan. Haleluya. Mari kita bersuka cita.
kesulitan apapun permasalahan kita. Amin saudara. Amin, haleluya. Mari saya udah Bapak Ibu saudara bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau gandul sing. Kita mau serahkan hidup kita selalu pada Tuhan. Haleluya. Mari.
sekali jatuh bangun dalam proses yang berizin terjadi hidup kami. Tetapi kalau kami hari ini masih ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih setiamu dan bahkan lanjutkan kasih setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Memberkati pujian dan doa kami di hadapan Tuhan. Di bawah yang kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Juga malammu datang kepada mohon berkat yang hari kami Tuhan. Kiranya anak sekolah minggu yang ada Tuhan berkati dalam ibadah, dalam ujian, dalam mereka mendengar firman Tuhan. Anak-anak guru-guru sekolah minggu Tuhan berkati, Tuhan berkati sehingga sungguh-sungguh kebenaran terpetai melalui anak-anakmu. Mereka akan bertumbuh menjadi dewasa, mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan, takut akan Tuhan, menjadi milik kesayangan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan setiap kami yang siap untuk mendengar firman Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Selamat hari kaki ya Tuhan. Ya bersyukur dan istilah terpilih dan secara rohani Injil disampaikan kepada Jawa yaitu semua juga oleh Tuhan dan kita boleh mendengar Injil itu dan menjadi bagian di dalam gereja Tuhan. Itu semua karena Tuhan yang besar dalam hidup kita. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, saya akan melanjutkan apa yang saya sampaikan di beberapa minggu ini dalam nas yang sama dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 9. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9 demikian firman Tuhan. Pujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipilih dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira dan sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Puji Tuhan. Rasul Petrus sedang menghiburkan orang-orang yang berdiaspora, orang-orang Yahudi yang berdiaspora, perantau. Saudara dan kawan-kawan, mereka mengalami banyak penderitaan, perlakuan tidak adil dan sebagainya. Rasanya bagaimana para perantau? Perantau ketika saudara
saudara merantau tetapi diperlakukan tidak adil. Rasanya sakit ya. Ya, puji Tuhan. Ya, tetapi inilah yang kemudian menjadi alasan mengapa Petrus menulis surat ini. Dia ingin menghiburkan, menguatkan iman mereka. Ya, secara jasmani mereka merantau, secara rohani pun saudara dan saya juga dalam merantau. Ya, karena tanah air kita yang sesungguhnya, karena kita lahir kembali, tanah air kita adalah di kerajaan surga. Di perantauan mungkin kita mengalami banyak hal yang membuat kita menderita, tetapi Petrus menasihatkan melalui suratnya untuk tetap kuat. Dan salah satu tema dalam suratnya yaitu dia memaparkan tentang rahasia keselamatan. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, keselamatan kita saya sering katakan bukan sebuah titik atau hanya satu peristiwa sekali seumur hidup selesai, bukan. Tapi keselamatan kita memang dimulai dari satu titik. Itulah titik kelahiran baru, tetapi kemudian Allah tidak berhenti menyelamatkan kita. Allah tidak berhenti berproses dengan hidup saudara dan saya, tetapi Dia terus bekerja dalam hidup saudara, menggarap hidup saudara sampai benar-benar kita layak disebut sebagai anak-anak Allah. Sampai kita benar-benar memiliki karakter Kristus, karakter ilahi itu sampai terletak dalam hidup kita, sampai melekat dalam hidup kita, sampai tak terpisahkan lagi di dalam hidup kita. Nah, ada 3 fase keselamatan yang harus kita mengerti dan harus kita lalui. Yang pertama yaitu pembenaran. Pembenaran atau kelahiran baru. Ini adalah saat di mana kita menerima keselamatan. Ayat 3 dan 4 tadi dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus. Jadi kelahiran kembali kita, pembenaran hidup kita itu karena rahmat Tuhan, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena apapun yang kita miliki, tetapi semata-mata karena rahmat Tuhan. Ya, saudaraku, kelahiran baru atau pembenaran atau kelahiran baru ini adalah sebuah pengudusan posisional. Posisi kita dikuduskan, posisi kita dipisahkan. Ini adalah sebuah tindakan Roh Kudus, karya Roh Kudus satu kali dalam hati orang-orang yang tidak percaya. Dulu kita tidak percaya, tetapi Roh Kudus bekerja dalam hidup kita yang telah Ia pilih melalui pemberitaan Injil. Kita mendengar berita Injil, Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, saudaraku, dan kita kemudian seperti apa yang Yesus katakan bahwa Roh itu menginsafkan kita tentang dosa. Kita melihat diri kita, karya Roh Kudus dalam hidup kita akan membuka siapa kita sebenarnya. Kita akan melihat diri kita yang sesungguhnya, bahwa kita adalah orang berdosa. Meskipun saudara seorang yang beragama, meskipun saudara orang yang baik sekalipun, meskipun dulu saudara anak pendeta yang beragama Kristen, tetapi saudara, saya masih merasa hidup benar, saya masih merasa bisa diselamatkan dengan kebenaran saya. Tetapi karena Roh Kudus bekerja dan saya mendengar berita Injil, maka saya melihat siapa saya sesungguhnya. Saya orang berdosa, itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat bahwa saya tidak mampu untuk melepaskan diri dari dosa saya. Dengan kekuatanku, dengan hartaku, dengan apa yang aku miliki, dengan segala upayaku, aku tidak bisa lepas dari yang namanya dosa. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya melihat oleh berita Injil
biasa dengar bahwa ada satu pribadi yang sudah menebus dosa kita. Aku perlu juru selamat, itulah Yesus Kristus. Dia telah berkarya, dia telah menebus dosaku, dia telah bangkit dari kematian untuk supaya aku bisa hidup baru dan aku menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Inilah pengalaman lahir baru. Satu kali untuk seterusnya. Disitulah ketika kita menerima dia, kasih karunia Allah bertemu dengan iman. Itulah iman itu percaya, pistis, percaya kepada siapa dia, menyerahkan diri kepada siapa dia percaya. Itulah kaitannya. Saudara mungkin sudah menjadi Kristen sekian lama, tapi ketika saudara tidak menyadari hidupmu orang berdosa, saudara tidak merasa diri perlu juru selamat, saudara merasa masih mampu hidup dengan kebenaran sendiri, sudah belum mengalami kelahiran baru. Ini proses, dan saudara harus mengalaminya. Kita sudah belajar ini, dan di dalam kelahiran baru kita ada satu awal yang baru. Kita ada berkat kelahiran baru yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Berkat kelahiran baru itu adalah yang pertama, kita memiliki status yang baru. Kita sadar akan dosa kita, sadar bahwa kita tidak bisa hidup lepas dari dosa kita. Wah, itu pengalaman luar biasa, saudara. Saya mengalami di sebuah kitab dalam doa, seperti cermin, seperti video, bagaimana dosa-dosa lama. Di situ saya melihat dosa-dosa lama, saya melihat ada kepekaan. Dulu saya menghitung hal biasa, tetapi Roh Kudus bekerja seolah-olah ini itu dosa. Dan saya tidak bisa dengan kekuatan mesti lepas dari dosa. Sebenarnya di Tuhan, aku perlu Engkau, aku perlu juru selamat. Dan saat itu kita dibenarkan oleh Tuhan. Dan di situ kita memiliki status yang berbeda, berkat kelahiran baru, status kita baru, kita menjadi anak, kita dibenarkan. Dulu kita tidak bisa memanggil dia ya Aba ya Bapa, tetapi di dalam kelahiran baru kita memanggil dia ya Aba ya Bapa. Yang kedua, ada potensi hidup baru dia berikan kepada kita. Siapa yang percaya kepada Yesus, dia diberikan kuasa untuk menjadi anak Allah. Potensi atau berkat kelahiran baru, potensi di sini bukan hanya kita memiliki potensi untuk memiliki karakter ilahi, tetapi saudaraku, ada kita dipanggil di dalam sebuah persekutuan namanya tubuh Kristus. Di dalam panggilan saudara hidup baru saudara pun kita menjadi bagian dari tubuh Kristus. Dan Paulus berkata, tidak ada satupun tubuh Kristus yang tidak berguna. Tidak ada satupun anggota tubuh diciptakan Tuhan itu tidak berguna. Semuanya berguna. Jadi di dalam diri saudara, dalam panggilan Tuhan, saudara juga punya potensi untuk dipakai Tuhan di dalam pekerjaannya. Memang kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan dia, dan keserupaan dengan dia salah satunya giat di dalam pekerjaan Tuhan. Kalau hanya menjadi penonton, ya, kadang-kadang penonton itu kan ya supporter, pemain sepak bola. Penonton itu kadang-kadang gimana? Macam-macam, nanti dia tidak main sendiri dalam. Di timnas kita sepak bola itu dilatih oleh Shin Tae-yong dari Korea. Ada satu komentator Bang Kowal atau siapa, itu selalu sinis dengan permainan timnas. Wah, uli banget. Kenapa? Karena hanya
penuh. Jadi dalam kelahiran itu, saudara punya potensi. Saudara punya potensi dari potensi untuk menjadi anak Allah. Dan Tuhan berkata apa yang mustahil bagi manusia itu tidak mustahil bagi Tuhan. Itu konteksnya adalah kita menjadi manusia Allah. Paulus berkata kepada Timotius, hai kamu manusia Allah. Mustahil kita menjadi manusia Allah. Mustahil kita memiliki karakter ilahi dan kita mustahil bagi manusia. Tapi apa yang mustahil bagi manusia itu tidak mustahil bagi Tuhan. Nanti yang menyangkut yang ketiga. Bagi tidak hanya potensi dari anak, tapi sudah juga memiliki potensi untuk dipanggil dalam pekerjaan Tuhan. Karena kita dipanggil dalam kawanan, dalam tubuh Kristus. Kita tidak sendiri bertambah kita. Ini pekerjaan Tuhan bukan milik satu orang. Tapi saudara dipanggil di dalam kawanan domba-domba merah, di dalam tubuh Kristus. Dulu saya selalu berkata bahkan pakai khusus buntu atau apa itu nggak tahu secara kedokteran itu gunanya apa ya, dokter di sini gunanya apa ya pakai khusus buntu ada gunanya ya. Tapi itu diciptakan Tuhan pasti ada. Bahkan yang lemah tidak kelihatan justru itu menjadi organ yang penting. Siapa yang pernah melihat jantung saudara? Siapa pernah melihat hati saudara? Siapa pernah melihat ginjal saudara? Tidak pernah tampil mungkin di mimbar dalam waktu, tetapi itu menjadi satu yang penting. Ini berkat kelahiran baru. Kamu punya potensi untuk menjadi anak, untuk jadi ibadah, tetapi juga potensi untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Amin, saudara. Halo. Kasih tahu sebelahnya kamu penting loh dalam pekerjaan Tuhan. Coba kasih tahu, diingatkan kalau lupa. Paulus bicara soal karunia. Roma pasal 14, 1 Korintus 12, 1 Korintus 14. Petrus juga bicara soal karunia. Kalau karunia mau berbicara, ya, jadilah orang yang berbicara soal firman Allah, bukan berbicara yang lain. Ada karunia menasehati, ada karunia memberi, ada karunia iman, ada karunia mujizat, ada karunia macam-macam, saudara. Ini tubuh Kristus, pekerjaan Tuhan. Dan berkat kelahiran baru yang ketiga adalah kita memiliki pengharapan, warisan kekal yang dijaga oleh Allah. Sudah mungkin di dunia nggak punya warisan atau tidak meninggalkan warisan bagi anak cucu. Tetapi kalau sudah punya anak cucu, tinggalkan warisan iman kepada mereka. Itu lebih berharga daripada sebidang tanah seluas apapun. Tetapi ketika kita meninggalkan warisan iman, Timotius dapat dari ibunya dapat dari neneknya, diwariskan iman yang murni kepada itu warisan ke puji Tuhan. Nah, itulah kelahiran baru, itu proses yang pertama kita sudah melihat itu. Ya, nah sekarang kita melihat proses yang kedua, yaitu pengudusan. Ya, kita juga sudah melihat ini. Ya. Fase yang kedua yaitu pengudusan. Ya. 1 Korintus 3:18 berkata demikian, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak bersumur, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan
Bisa dalam konteks PL maupun PB, yang namanya dikuduskan itu artinya dipisahkan. Ada satu bangsa namanya Israel, ada 12 suku, tetapi Tuhan berkata, kuduskan suku Lewi untuk melayani pekerjaan Tuhan. Maka dari 12 suku itu dikuduskanlah, dipisahkanlah suku Lewi. Dikhususkan, dipisahkan untuk satu pekerjaan tertentu. Jadi yang 11 itu dapat warisan di tanah Kanaan, tetapi suku Lewi tidak. Tuhan berkata, akulah sendiri menjadi warisanmu. Kemudian dalam pembuatan tabernakel, Allah berkata kepada Musa, kuduskan kayu penaga, kain-kain, emas dan sebagainya, kuduskan, dipisahkan dari umat Tuhan, kumpulkan itu dari umat Tuhan. Yang punya cincin jadi berikan ini bukan cincin apa? Antek dan cincin dipersembahkan, pisahkan. Dilebur, dibentuk. Ada yang jadi tabut untuk pendamaian, itu seperti kotak, ada patung malaikatnya, ya seperti ini, menuju Mida, berhadapan-hadapan, ya sayapnya ketemu. Dipisahkan, tidak lagi menjadi milik dari masyarakat sembarangan, tapi dipisahkan untuk digunakan untuk perkakas tabernakel. Nah, sama. Kita dikuduskan artinya kita dipisahkan. Ketika kita mengambil keputusan percaya kepada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita dipisahkan. Dipisahkan dari apa? Dari dunia. Petrus berkata, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajanya, umat kepunyaan sendiri, yang dipisahkan dan dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayo sadari, saudara mendengar Injil, saudara meresponnya, saudara harus siap untuk dipisahkan. Ini proses yang dikuduskan. Pengudusannya itu bertahap dan progresif. Minggu lalu kita bicara Kristen progresif, ya, tapi bukan progresif yang seperti ini. Tadi dikatakan 1 Korintus 3:18, kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ada proses, ada tahap yang pasti. Secara status kita sudah menjadi anak, secara diuri bisa menjadi anak, tetapi secara keberadaan kita belum menjadi sungguh-sungguh menjadi anak-anak, karena kita masih serupa dengan dunia. Karena itu kita harus masuk ke proses selanjutnya, kita harus mau dikuduskan, kita harus mau diproses, kita harus mau dipisahkan dari apa? Dari kejahatan, dipisahkan dari apa? Dari dunia, supaya apa? Pada satu tujuan yang pasti, supaya menjadi serupa dengan Yesus. Pembenaran itu satu titik, tetapi pengudusan ini proses seumur hidup. Pembenaran kita dibebaskan dari hukum dosa. Kita didakwa sebagai orang yang berdosa karena nenek moyang kita. Kita divonis hukuman mati dan kita tinggal kapan, menunggu kapan eksekusinya. Jadi begitu bayi lahir, dia sudah divonis terdakwa. Ada yang langsung divonis mati,
bayi lahir sebulan mati, 2 bulan, ada yang 5 tahun kemudian, ada yang 10 tahun kemudian, ada yang 70 tahun kemudian, ada 80 tahun. Tetapi di dalam Yesus sudah dibenarkan, sudah dibebaskan dari kematian. Tapi sudah mungkin kita bisa mati secara fisik, roh kita terpisah dengan tubuh ini, tetapi tubuh akan menjadi tanah, tapi roh kita tidak akan pernah mati. Tanpa Yesus mati di atas kayu salib, kita akan mati secara tubuh maupun secara roh. Kita akan terpisah dengan Allah untuk selama-lamanya. Oleh karena itulah Yesus menanggung di atas kayu salib. Eloi, Eloi, lama sekarang Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia menggantikan posisi kita supaya kita dibenarkan dan kita bisa menyambut dengan Allah untuk selama-lamanya dan tidak lagi harus mengalami kematian yang kedua, terpisah dengan Allah untuk selamanya. Jadi bagi orang Kristen tidak ada kematian. Amin, saudara. Mati hanya fisiknya saja, karena kelak pun kita akan diberikan tubuh yang baru. Saling benarkan. Sadari bahwa kita masuk dalam proses selanjutnya. Tuhan tidak mau punya warga kerajaan Allah, bukan hanya sekedar warga. Kita berkata, aku anak Allah, aku punya warisan, aku punya warisan. Tetapi kelakuan kita masih sama seperti dunia ini, seperti anak-anak dunia. Yang suka menyimpan kebencian dan masih suka benci, masih suka kepahitan dan tidak mau belajar mengasihi, tidak mau belajar mengampuni. Dan nanti tadi kita mengenal aku punya kerajaan Allah di surga, hatinya belum beres dia. Di surga macam apa itu nanti? Lupa kacauan kan? Wahyu mengatakan segala kenajisan itu tidak akan masuk di dalam kerajaan surga. Saatnya kita melepaskan kenajisan tetapi sekarang. Kita harus rela di proses Tuhan, dikuduskan Tuhan. Dan saudara di kita kemarin saya katakan ada 2 cara, sebenarnya ada 3 cara Allah menguduskan kita. Yaitu yang pertama dengan ketaatan akan firman-Nya. 1 Petrus pasal 1 ayat 22, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Menyucikan dirimu oleh ketaatan akan kebenaran. Kalau itu saya dikatakan kita seperti emas yang ditemukan Tuhan, entah di kubangan yang mana Tuhan menemukan hidupmu dan hidupku, tetapi itu tidak penting. Yang memisahkan kau dan aku ada dalam tangan Tuhan. Kita sedang diproses untuk dimurnikan. Masih banyak campuran emas itu ketika saudaraku didapatkan masih untuk bongkahan, itu masih banyak campuran debu, tanah dan unsur-unsur yang lain, ada perak, ada tembaga dan sebagainya. Perlu diproses. Karena itu kan ada emas 22 karat, emas berapa karat? 23, emas 24 karat. Kalau 24 karat itu kemurniannya 99,99%. Tapi makin sedikit kadarnya, karatnya, itu artinya ya banyak karatnya tadi, banyak campurannya. Saya mau jadi anak Tuhan yang banyak campurannya atau murni, sungguh-sungguh kita layak menerima kunci kerajaan Allah dan masuk dalam kerajaannya karena ada kemurnian di dalam hati. Yohanes 17 kuduskan mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Saudara, pikiran kita, batin kita, akal budi kita ini sudah tercampur baur dengan polutan-polutan dunia ini. Macam-macam saudaraku, saudara sudah dimuridkan
Tapi Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dia mau memulihkan pikiran dan hati kita. Dengan apa? Dengan firman. Karena itulah tadi berkata dan Yesus mendorong kita harus, saudaraku, terus mengisi pikiran dan hati kita dengan firman. Bukan hanya sekedar tahu loh ya, tapi dikatakan karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan akan kebenaran. Ketaatan di sini artinya tunduk. Tunduk. Bukan melawan dengan segala filsafat kita, tapi tunduk kepada kebenaran. Bagaimana kita bisa tunduk kalau kita tidak tahu? Bagaimana kita bisa tahu kalau kita tidak pernah membaca atau mendengar firman Allah? Thomas berkata, aku menyimpan roh firman dalam diriku supaya aku tidak berdosa. Karena itulah Petrus berkata, 1 Petrus 2 katakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya oleh yang bertumbuh dan beroleh keselamatan. Bertumbuh dan beroleh keselamatan. Yang dihauskan air susu yang murni, bukan air yang disediakan dunia. Ayo baca Alkitab lagi. Amin, saudaraku. Penuhi hati kita. Polutan biar bersih, biar bersih. Kekhawatiran, kecemasan yang tidak perlu. Pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran jahat. Itu biar terdorong keluar. Terdorong keluar. Suatu saat ada seorang orang tua kepada anak, coba kamu ambil itu bejana atau ember itu, bawa ke sini dan kamu ambil air di danau. Iya Pak. Ambil ternyata bocor. Terus menerus. Dia bertanya, apa gunanya ini? Apa gunanya melakukan ini sekumpulan bahan air dan kemari dan seterusnya? Bapaknya berkata, lihat. Tadi kamu lihat kan ember pekerjaannya tadi kotor. Tapi sekarang ini yang sudah bersih. Sudah dunia ini merenggut kita untuk kita tidak membaca atau mengerti akan firman Tuhan. Jadi mari kita terus belajar menyucikan diri kita, karena Dia ingin menggarap kita, Dia menguduskan kita, dan tidak ada cara lain selain dengan firman Allah. Ini sarana. Dan tentu ketika Roh Kudus di dalam diri saudara akan mengajar saudara kepada seluruh kebenaran, itu akan melekatkan diri saudara, melekatkan kekudusan Allah di dalam diri kita. Yang tadinya kita khawatir akan soal makan, minum, pakai dan sebagainya misalnya, kemudian kita membaca Alkitab tentang kebenaran, firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir dan berkata. Jadi tidak ada dalam pikiran, perkataan kita itu mencerminkan kekhawatiran apa yang dah aku makan, apa yang dah aku minum, apa yang dah aku pakai. Loh, ada firman seperti itu tuh. Kita mengerti kebenaran itu, kita tundukkan diri kita kepada firman Tuhan. Tidak ada masalah, ada persoalan, ada kebutuhan dan sebagainya. Kekhawatiran mulai menghanyut,
lepas sukacita kita, kita tundukkan diri kita kepada firman yang berkata, aku tidak khawatir, aku tidak cemas, aku berkata Tuhan menyediakan sesuatu. Nah, dulunya karakter dunia yang keluar dari hidup kita ada respon terhadap segala sesuatu. Tetapi ketika kita tundukkan diri kita pada firman, disitulah muncul kekudusan Tuhan. Yang kedua yang berkaitan dengan ini sebenarnya adalah disiplin rohani. Disiplin rohani pasti akan dapat mengubah hidup saudara. Benar, disiplin membaca Alkitab setiap hari sudah menyediakan waktu, bukan waktu yang sisa, menyediakan waktu membaca Alkitab saudara, menyediakan waktu untuk berdoa dan sudah mendisiplin hidup saudara di dalam disiplin rohani. Maka secara tidak sadari kebiasaan itu akan menjadi budaya, budaya itu akan menjadi karakter. Amin. Ini bukan teori saja, hidup kudus dan sebagainya, tetapi saudara melekat. Itu tidak terpisah, saudara tidak terpisahkan dalam dirinya, karena kita tunduk kepada firman Tuhan. Yang kedua, ketiga, sarana yang Tuhan pakai untuk pengurusan kita adalah dengan berbagai pencobaan. Ayat 6 tadi, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berbukacita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu untuk memurnikan, untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh tinggi nilainya daripada emas yang fana yang dipuji kemurniannya dengan ini harus kita pahami, ini harus kita mengerti. Ini fase yang kedua dalam keselamatan, dan Tuhan sudah menyelamatkan kita dengan cara Dia menguduskan kita, mendarat kita dengan mengizinkan berbagai pencobaan. Kalau kita tidak mengerti kebenaran ini, kita akan mudah menjadi orang Kristen yang mudah komplain dengan Tuhan. Kenapa aku ikut Yesus banyak masalah? Kenapa aku Yesus justru banyak persoalan? Kenapa dulu doaku sudah dijawab, tetapi sekarang aku kok tidak menerima jawaban doa? Aku dengan berbagai cara berdoa kepada Tuhan. Mengapa doaku seolah-olah tidak dijawab Tuhan? Tuhan sangat mendarat berbagai pencobaan. Tidak hanya saja pencobaan itu yang pertama dari dalam. 1 Petrus 2 ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya kamu sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Begitu kita percaya kepada Yesus, mengambil keputusan pada Yesus, saudara, kita masih menggunakan tubuh daging ini. Dulu yang terjebak oleh dosa dan ini tidak suka akan kebenaran, ini sukanya cocoknya dengan selera dunia. Menjauhkan diri dari keinginan-keinginan yang berjuang melawan jiwamu sudah diselamatkan. Jiwamu dan jiwaku ingin selalu melakukan kehendak Allah, tetapi keinginan daging ini sudah belum diambil oleh Tuhan, dan Dia memang izinkan supaya apa? Membuktikan kemurnian imanmu, membuktikan kemurnian imanku. Ketika keinginan daging itu ingin menguasai hidupmu, apakah engkau yang berkata aku mengasihi Tuhan akan benar-benar sungguh-sungguh mentaati, tunduk kepada kehendak Tuhan, atau tunduk kepada keinginan dagingmu yang lama? Jadi paham ya, ini cara. Ini cara Tuhan. Itu pencobaan dari dalam. Begitu saudara tenang-tenang, ya, tiba-tiba muncul keinginan daging yang kok tiba-tiba aku ingat dan bukan dan sebagainya.
Saya sering katakan bahwa kita tidak bisa melarang ya, burung itu terbang di atas kepala kita. Tapi jangan sampai burung itu menclok ya, atau menclok ya, hinggap di kepala kita, membuat sarang di kepala kita, bertelur di kepala kita, dan beranak cucu di atas kepala kita. Itu pencobaan. Begitu pencobaan datang, kuasa itu di tangan saudara. Apakah saudara mau membiarkan pencobaan itu akan menghasilkan perbuatan dosa, atau sudah berkata stop, aku tidak mau turuti keinginan dagingku. Aku mau sekarang hidup tunduk kepada keinginan Tuhan. Murni iman. Amin. Juga pencobaan dari Tuhan. Ada situasi, kondisi bagaimana orang sudah dicobai, diperlakukan tidak adil seperti cara orang-orang yang berdiaspora itu. Mereka diperlakukan meskipun kamu sudah berbuat baik, tetapi kamu toh mengalami pencobaan. Jangan takut, bersukacitalah, karena roh kemuliaan ada padamu. Macam-macam saudara. Pencobaan dari istri, dari anak, dari suami, dari tetangga, dari teman kantor. Semua baik-baik, ada baik-baik, tapi tetap saja bentuk Tuhan. Ingat, jangan mengeluh, semua Tuhan izinkan untuk supaya karakter Kristus ada dalam hidup kita. Amin. Saya mengajar bahasa Yunani di satu STT. Cara saya supaya siswa saya bisa belajar dan benar-benar tahu dalam praktek, tidak ada cara lain selain saya terus mengadakan ujian setiap hari. Saya katakan setiap ketemu saya jam pertama selalu ada kuis, tes kecil. Ini mengingat pelajaran yang kemarin. Dan siswa yang baik dan mau belajar, ya belajar sungguh-sungguh. Dan senang ada kuis, oke, mau kuis apa saudara. Tapi yang malas, tidak mau belajar, kontek. Belum sekolah kita tuh, kalau mau kontek banyak saudara. Ya saya bilang percuma kalian nyantai. Dan tadi oke, tak lihat ya nanti. Si A nilainya 100, si B 100, C 90, C 100, dia belajar 80. Nah benar, orang pintar kok cuma 80. Ya ini 100 tuh. Oke, sekarang maju, baca dalam bahasa Yunani. Setelah kita bahasa Indonesia sudah baca. Logikanya yang dapat 100 harusnya lancar, betul tidak? Logikanya kan gitu. Oh, nilai kuisnya bagus-bagus, berarti dia sudah menguasai. Ini yang tidak nilainya lancar, saudara, meskipun nilainya tidak sempurna, tetapi bisa membaca dengan baik dan lancar. Tapi yang kuis dapat 100 ya, coba baca. Ini apa om? Ini nggak bisa baca. Berarti tidak sungguh-sungguh belajar. Kalau sedang mengalami berbagai pencobaan, bersukacita. Amin, saudara. Saya sedang diproses Tuhan soal keuangan. Saya diproses Tuhan soal hubungan dengan keluarga. Saya diproses Tuhan melalui sakit penyakit. Bersukacita. Bertanya kepada Tuhan, karakter mana yang harus kamu perbaiki? Karena ini cara Tuhan. Tidak ada cara lain, saudara. Tidak ada cara lain. 2 Petrus 1 ayat 4 ya, dengan
dengan cara berbagai percobaan itu tadi ya. Dia akan menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dalam bahasa aslinya, supaya kamu dapat menjadikan ada kodrat ilahi di dalam dirimu dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ini tujuan yang mulia, saudara. Tujuan Tuhan membiarkan kita mengalami berbagai percobaan supaya kita diselamatkan. Diselamatkan itu apa? Luput dari hawa nafsu dunia. Kalau kita terus hidup dalam hawa nafsu dunia, ujungnya adalah kebinasaan. Kita akan dihukum bersama dunia ini. Tetapi Tuhan izinkan api yang memurnikan hati kita supaya kita luput dari hawa nafsu dunia dan mengadakan menjadi ada yang tidak ada menjadi ada di dalam diri kita. Karakter ilahi yang tidak ada itu melekat di dalam diri kita melalui berbagai percobaan. Ibrani 12 ayat 10, sebab mereka mendidik orang tua kita itu, mendidik kita supaya kita beretika, supaya kita sopan, supaya kita santun, mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Dan kalau misal anak-anak ya, memberi dengan tangan kiri, beri dengan tangan satunya supaya sopan. Dididik oleh orang tua kita. Dalam waktu yang pendek. Tetapi dikatakan, tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita boleh bagian dalam kekudusannya. Karakter ilahi Galatia 5:22, ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, kepenguasaan diri. Itu tidak bisa simsalabim turun dari surga kemudian melekat dalam diri kita, tidak bisa. Melalui berbagai percobaan. Desa juga belajar memiliki kelembutan hati ketika diproses di tubuh ini. Dan jangan komplain dengan Tuhan dan marah dengan Tuhan, apalagi berkata Tuhan tidak ada Tuhan begini. Loh, jangan menuduh Tuhan. Mana tujuan Tuhan yang tidak baik mana? Pencobaan itu supaya kita luput dari hawa nafsu duniawi. Petrus berkata supaya imanmu murni, lebih murni dari emas yang dimurnikan dengan api. Kalau yang mau jadi emas campuran, tidak mau diproses Tuhan, ya nilaimu sedikit saja. Banyak campurannya. Dan kalau kita membiarkan diri kita dibentuk oleh Tuhan, itulah kelemah lembutan. Jadi kalau manusia akan berbagai orang yang lemah lembut, bukan yang gembulai, bukan yang lembut, gembulai. Tapi lemah lembut disebut memiliki hati yang rela, tunduk, taat, dan melakukan kedatangan diproses oleh Tuhan. Hasilnya pasti baik, percayalah, bertahanlah, tetaplah setia, bersyukurlah, segeralah belajar, supaya Tuhan tidak perlu mengulang-ulang. Loh, bangsa Israel itu sudah keliling padang gurun 40 tahun hanya untuk belajar apa? Tuhan berkata, hei bangsa Israel, ingatkah kamu dalam perjalananmu berputar-putar padang gurun supaya kamu tahu bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Loh, sudah mengerti, memahami pengajaran bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, kok Tuhan harus membawa bangsa Israel keluar. Sudah di padang gurun 40 tahun. Kenapa? Karena nggak mau belajar.
ada dua yang mau belajar, Kaleb dan Yosua. Belajar apa? Belajar bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Kurang makan deh, Musa. Lapar Musa, haus Musa. Dipikir hidup itu hanya roti saja. Dipikir hidup itu hanya makan makanan Mesir saja. Kalau mereka berkata kembalikan kami ke Mesir. Padahal janji Tuhan, firman Tuhan berkata, "Aku membawa kamu ke tempat yang limpah susu dan manis." Mereka tidak mau percaya. Mereka melihat kami seperti benar. Di pemandangan mereka dikicap mati kita. Komplain, marah. Nah ini sudah tidak mau belajar. Lembutkan hatimu. Kalau Tuhan sedang membentuk hidup kita. Kadang-kadang kami melalui kami memberi nasihat. Siapa orang ini begini. Kamu tuh hatimu sih harus beres-beres. Kamu harus belajar mengampuni. Kamu harus tidak bisa, kalau tidak bisa, ya boleh sih. Ya kamu tak akan ikhlas. Terus berputar-putar di mataku. Mau sampai kapan? Miliki kelembutan. Tuhan memproses itu supaya karakter Kristus melekat. Emas dan bongkahan tadi harus dibakar dengan api dalam suhu 1000 derajat Celcius. Kemudian harus mengalami proses namanya amalgamasi. Emas harus dikasih zat-zat kimia, salah satunya asam sulfat, supaya terpisah. Nah, ini emas yang tradisional memanaskan emas sampai wajahnya nampak dengan jelas di emas yang panas. Kalau masih sama-sama emasnya masih banyak lautan, diambil lagi, panaskan lagi, diambil lagi, panaskan lagi sampai dia melihat wajahnya dengan jelas di dalam emas. Pencobaan kita saat ini betapapun pedihnya, ingat sudah disaring dengan hikmat dan kasih Allah. Sang pemurni duduk di samping tungku menjaga hati, mengamati prosesnya, menunggu dengan sabar sampai wajahnya terpantul dengan sempurna di permukaan emas. Tuhan sedang memproses saudara sampai dia melihat wajahnya sendiri ada di dalam hidup saudara. Karena dalam ketekunan saudara ada kasih muncul, ada sukacita muncul dalam hidup kita, ada kesetiaan, karakter muncul, dan karena kita berserah, kita percaya semua mendatangkan kebaikan. Jadi Bapak Ibu, proses yang kedua ini akan membuat kita semakin itu menasihatkan kesudahan segala sesuatu. Atau bersama tadi, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasai dirimu, bahasanya depo, sadar, hati-hati, dan jadilah tenang, berpikiran waras. Tidak perlu hawa nafsu, supaya kamu dapat berdoa prosesi, berdoa dengan pengabdian. Tenangkan diri,
ketika ada masalah bersama. Retreat sejenak, mundur selangkah, tenangkan diri. Minta hikmat Tuhan, sebenarnya Yakobus. Mintalah hikmat Tuhan. Kalau kamu kekurangan hikmat, kamu gak ngerti apa maksud Tuhan dalam peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Minta hikmat Tuhan, Dia pasti akan memberikannya kepadamu. Supaya kita jernih melihat situasi, melihat keadaan, sehingga kita ambil keputusan. Kita berdoa, Tuhan, aku tunduk kepada otoritasmu. Silahkan Engkau memproses itu. Silahkan Engkau membentuk hidupku semakin indah. Aku tidak komplain, Tuhan. Aku tidak marah, aku tidak kecewa dengan Engkau, Tuhan. Tapi aku bersyukur dengan semua yang terjadi dalam hidupku. Meskipun istriku tidak berubah, suamiku tidak berubah, anak-anakku tidak berubah, keadaan sekelilingku tidak berubah, Tuhan, Engkau sedang mengubah aku. Engkau sedang mengubah hidupku. Aku tidak menuntut lagi mereka berubah, tapi aku sekarang ingin melihat diriku. Aku yang harus berubah sesuai dengan kehendak dan rencana. Amin, saudaraku. Ketakuannya memang ketika percobaan datang, Sakit, pedih, masuk dibakar adalah satu panas, teriak. Tetapi hasil akhirnya hidup saudara indah di pemandangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari